Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Salsabila. Saya dari kelas 5 C Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Asahan. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Sri Ramayanti. Jadi, di sini saya akan membahas materi yaitu analisis galat. Jadi, pada bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang analisis galat dalam pengukuran, termasuk definisi, jenis-jenis, sumber, faktor yang mempengaruhi, serta metode evaluasinya. Jadi, yang pertama yang kita bahas adalah tipe galat dalam pengukuran. Jadi, tipe galat dalam pengukuran ini ada 3. Yang pertama galat sistematis, yang kedua galat acak, dan yang ketiga galat kasar. Jadi, galat sistematis adalah galat yang konsisten dan dapat diprediksi, seperti kesalahan kalibrasi alat atau kesalahan bacaan. Selanjutnya yang kedua yaitu galat acak. Jadi galat acak ini adalah galat yang tidak dapat diprediksi seperti fluktuasi lingkungan atau variasi proses. Yang ketiga adalah galat kasar. Galat kasar adalah galat yang disebabkan oleh kesalahan manusia seperti pembacaan yang keliru atau kesalahan prosedur. Selanjutnya ada contoh galat dalam pengukuran. Yang pertama yaitu contoh dari galat sistematis. Jika alat ukur seperti timbangan atau termometer tidak dikalibrasi dengan benar, semua pengukuran yang diambil dengan alat tersebut akan memiliki bias. Misalnya, jika timbangan selalu menunjukkan 0,5 kg lebih berat dari yang sebenarnya, semua pengukuran berat akan terpengaruhi oleh galat ini. Selanjutnya, contoh dari galat acak yaitu saat mengukur panjang suatu objek menggunakan penggaris, pembacaan dapat bervariasi karena kesalahan dari posisi mata pengamat. Misalnya, jika pengamat melihat skala dari sudut yang berbeda, maka hasil pengukuran dapat menunjukkan nilai yang sedikit berbeda setiap kali kita ukur. Contoh galat dalam pengukuran yang terakhir yaitu contoh dari galat kasar. Seorang pengamat yang menggunakan penggaris untuk mengukur panjang objek mungkin salah membaca skala. Misalnya jika panjang objek sebenarnya 10 cm, tetapi pengamat membacanya 14 cm karena salah melihat angka pada skala. Ini merupakan contoh dari galat kasar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sumber galat acak. Yang pertama itu ada fluktuasi suhu, yang kedua ada getaran, yang ketiga ada elektrostatis, dan yang keempat ada kesalahan pembacaan. Jadi, untuk fluktuasi suhu adalah suhu lingkungan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan variasi dalam pengukuran. Selanjutnya getaran. Getaran dari mesin atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Selanjutnya yang ketiga ada elektrostatis. Muatan listrik statis dapat mengganggu pembacaan alat ukur elektronik. Selanjutnya yang keempat adalah kesalahan pembacaan. Kesalahan manusia dalam membaca skala alat ukur juga dapat menyebabkan galat acak. Selanjutnya ada beberapa contoh sumber galat acak yang dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran. Yang pertama untuk fluktuasi suhu, contohnya itu pengukuran suhu ruangan. Jika suhu di dalam ruangan berubah-ubah karena adanya jendela yang terbuka atau sistem pendingin yang tidak stabil, pengukuran menggunakan termometer dapat menunjukkan hasil yang bervariasi. Misalnya jika termometer diukur pada pagi hari ketika suhu lebih dingin dan kemudian diukur lagi pada siang hari ketika suhu meningkat, maka hasilnya bisa berbeda secara signifikan
seperti 18 derajat Celcius di pagi hari dan 25 derajat Celcius di siang hari. Selanjutnya, yang kedua yaitu contoh dari getaran. Getaran dari mesin atau lingkungan sekitar, seperti lalu lintas di luar ruangan, dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Misalnya, saat mengukur panjang menggunakan penggaris di dekat mesin yang bergetar, maka hasil pengukuran bisa menjadi tidak konsisten. Selanjutnya, untuk contoh dari elektrostatis, yaitu pengukuran alat ukur elektronik. Ketika menggunakan alat ukur elektronik seperti multimeter, muatan listrik statis yang terakumulasi pada permukaan alat atau kabel penghubung dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat. Misalnya, jika multimeter digunakan untuk mengukur tegangan, muatan statis dapat menyebabkan fluktuasi pada pembacaan seperti menunjukkan 5V, padahal sebenarnya adalah 3V. Selanjutnya ada contoh dari kesalahan pembacaan, yaitu seorang pengamat yang membaca skala pada alat ukur seperti penggaris atau timbangan dan salah mencatat angka. Misalnya, jika panjang sebuah objek sebenarnya adalah 10 cm, tetapi pengamat membacanya sebagai 14 cm karena salah membaca skala. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi galat. Yang pertama itu ada kualitas alat ukur, yang kedua ada lingkungan pengukuran, yang ketiga ada prosedur pengukuran, dan yang keempat atau yang terakhir ada kemampuan pengamat. Jadi untuk kualitas alat ukur, keakuratan, resolusi, dan presisi alat ukur mempengaruhi besaran galat yang muncul. Selanjutnya yang kedua yaitu lingkungan pengukuran. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan getaran dapat mempengaruhi pengukuran. Dan yang ketiga, ada prosedur pengukuran. Kesalahan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan galat yang signifikan. Dan yang keempat atau terakhir yaitu kemampuan pengamat. Keterampilan dan pengalaman pengamat juga berkontribusi pada akurasi pengukuran. Selanjutnya ada metode evaluasi galat. Jadi metode evaluasi galat ini ada 4. Yang pertama analisis statistik, yang kedua ada kalibrasi, yang ketiga ada analisis ketidakpastian, dan yang keempat atau yang terakhir ada kontrol kualitas. Jadi untuk analisis statistik yaitu menghitung nilai rata-rata deviasi standar dan interval kepercayaan untuk mengevaluasi galat. Selanjutnya yang kedua ada kalibrasi, memeriksa dan menyesuaikan alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya yang ketiga ada analisis ketidakpastian, yaitu menentukan sumber-sumber galat yang menghitung ketidakpastian total pengukuran. Selanjutnya ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini menerapkan prosedur dan praktik terbaik untuk meminimalisir galat pengukuran. Selanjutnya ada contoh metode evaluasi galat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan meminimalkan kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama ada analisis statik, contohnya dalam pengukuran berat badan sekelompok individu. Jika kita memiliki data berat badan pada kilogram sebagai berikut, misalnya 60 kg, 62 kg, 61 kg, 59 kg, dan 63 kg, kita dapat menghitung rata-rata berat badan dan deviasi standarnya. Rata-rata memberikan gambaran umum tentang berat badan sekelompok dan deviasi standar menunjukkan seberapa besar variasi dari rata-rata tersebut. Misalnya, rata-rata dari berat badan yaitu 61 kg, deviasi standarnya adalah 1,5 kg, yang menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki berat badan yang dekat dengan rata-rata. Selanjutnya yang ketiga ada analisis ketidakpastian.
Contohnya adalah misalkan kita mengukur panjang sebuah objek menggunakan penggaris, jika panjang yang diukur adalah 10 cm dan ketidakpastian pengukuran adalah kurang lebih 0,1 cm, maka kita dapat menyatakan hasil pengukuran sebagai 10 cm kurang lebih 0,1 cm. Ketidakpastian ini mencakup kesalahan yang mungkin terjadi saat membaca skala penggaris. Selanjutnya ada kontrol kualitas, contohnya di industri manufaktur. Produk akhir seringkali diuji untuk memastikan bahwa mereka memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Misalkan dalam produksi makanan, sampel produk dapat diuji untuk memastikan bahwa mereka bebas dari kontaminasi dan memenuhi standar keamanan pangan. Selanjutnya ada studi kasus dari analisis galat dalam kehidupan. Studi kasus yang pertama itu dalam pengukuran berat badan. Jadi, galat dalam pengukuran berat badan dapat disebabkan oleh posisi penimbangan yang tidak tepat atau kalibrasi timbangan yang kurang akurat. Selanjutnya, yang kedua itu dalam pengukuran suhu tubuh. Jadi dalam pengukuran suhu tubuh dapat disebabkan oleh posisi termometer yang tidak tepat atau kondisi lingkungan yang tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga dalam pengukuran tekanan darah. Jadi galat dalam pengukuran tekanan darah dapat disebabkan oleh posisi lengan yang tidak benar atau mangset yang tidak pas. Selanjutnya ini ada contoh tambahan yang lebih beragam dari materi analisis galat. Yang pertama itu ada galat dalam pengukuran jarak. Jadi galat dalam pengukuran jarak ini kesalahannya terdapat pada penempatan alat ukur. Misalnya jika seorang teknisi menggunakan pita pengukur untuk mengukur jarak tetapi tidak menarik pita dengan lurus, hasil pengukuran bisa lebih pendek dari jarak sebenarnya. Misalnya, jika pita pengukur melengkung atau terlipat, ini dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat. Contoh yang kedua itu galat dalam pengukuran tekanan darah. Masalahnya itu ada di mangset yang tidak pas. Jadi jika mangset alat pengukur tekanan darah tidak dipasang dengan benar di lengan pasien, maka hasil pengukuran bisa jauh dari nilai sebenarnya. Misalnya, jika mangset terlalu longgar, tekanan yang terukur bisa lebih rendah dari yang seharusnya. Selanjutnya ada galat dalam pengukuran volume cairan, yaitu kesalahan dalam membaca alat ukur. Saat menggunakan gelas ukur, jika pengamat tidak melihat pada tingkat mata saat membaca skala, ini dapat menyebabkan kesalahan. Misalnya, jika pengamat melihat dari sudut yang lebih tinggi, mereka mungkin mencatat volume cairan menjadi lebih rendah dari yang sebenarnya. Selanjutnya yang keempat, galat dalam pengukuran kecepatan angin, yaitu pengaruh lingkungan. Jika alat pengukuran kecepatan angin atau anemometer diletakkan di dekat bangunan atau pohon yang tinggi, aliran angin dapat terhalang, menyebabkan pembacaan yang tidak akurat. Misalnya, jika anemometer diletakkan di dekat dinding bangunan, hasil pengukuran kecepatan angin bisa lebih rendah dari kecepatan sebenarnya. Selanjutnya yang kelima ada galat dalam pengukuran pH, yaitu kondisi elektrot yang buruk. Jika elektrot pH tidak dikalibrasi dengan baik atau sudah usang, hasil pengukuran pH larutan biasanya tidak akurat. Misalnya, jika elektrot pH terkontaminasi, ini dapat menyebabkan pembacaan yang salah, seperti menunjukkan pH 7,5 padahal
Larutan sebenarnya adalah pH 6,0. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan di sini analisis Galat sangat penting dalam pengukuran ilmiah untuk memahami keakuratan dan ketidakpastian hasil. Sedangkan sarannya yaitu perhatikan kualitas alat ukur, ikuti prosedur dengan benar, dan evaluasi Galat secara berkala untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Demikian presentasi saya tentang materi analisis Galat. Semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.